Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita hanya merubah metode penjualan saja. Yang tadinya diwajibkan panen dadakan dan datang ke lokasi, jadi lebih dijual secara online. Jadi kita tinggal dipaket saja melalui ekspedisi. Penjualan justru di saat-saat masa pandemi sekarang ini, kita hampir kewalahan untuk stok. Jadi kita lebih banyak permintaan, tetapi untuk pemasok barangnya kita hampir stoknya menipis, hampir nggak ada barang sama sekali. Saya Koswara, 40 tahun, profesinya peternak lebah madu sekaligus pemburu lebah hutan. Kalau dari jenis, itu ada 3 jenis yang dibudidayakan dan 1 jenis yang diburu. Yang dibudidayakan itu ada lebah trigona, lebah serana, dan mellifera. Yang diburu lebah hutan jenis dorsata. Kita mulai beternak itu dari tahun 97, tetapi ketika itu kita hanya memburu koloni, kemudian dijual belikan koloninya. Setelah berjalan beberapa lama, mulai tahun 2000 baru kita diternak dengan metode penjualan koloni sebagian dan sampai dengan menghasilkan madu sebagian. Sebenarnya untuk penjualan kita datang langsung ke lokasi, bisa panen dadakan, itu yang utama sebenarnya. Tetapi di masa-masa pandemi saat ini, kita untuk kunjungan langsung itu kita batasi dan hampir tidak bisa untuk datang, kecuali kalau tamunya udah terlanjur ada di lokasi, datang ke lokasi. Jadi kita lebih penjualan saat ini lebih ke penjualan secara online. Untuk merek atau brand ini kita dinamakan Madu Maribaya Sari Alam atau Madu Maribaya Legend B. Nah, itu brand kita. Tetapi ada juga yang mengatakan Madu Maribaya Koswara, itu sama saja, bisa di searching. Untuk harga itu sendiri kisaran antara 250.000 sampai dengan 500.000 tergantung dari jenis atau madu dari lebah apa. Lebah mellifera itu terkenal karena lebah unggulan, karena hasil dari madu lebah mellifera itu satu kotak atau satu stup itu bisa antara 5 sampai dengan 7 kilo. Tetapi karakter dan proses budidayanya untuk lebah mellifera harus diangon atau digembala. Jadi dari bulan 6 itu untuk lebah mellifera mulai ada penggembalaan atau mulai diangon. Pertama, salah satu contoh lebah mellifera dibawa ke perkebunan randu atau kapuk. Jadi setelah nyampe perkebunan randu, lebah mellifera disimpan kotak-kotaknya di sana. Lebahnya ngambil dari nektar randu. Nanti madu yang dihasilkan ada istilahnya madu randu karena dari nektar randu. Dari randu pindah ke rambutan, nanti madu rambutan, pindah ke lengkeng, madu lengkeng, pindah ke kaliandra, nanti madu kaliandra, begitu seterusnya. Jadi untuk lebah mellifera, karena proses budidayanya dipindah dan ditangkarkan secara berkala dipindah, akhirnya madu yang dihasilkan sesuai dengan vegetasi bunga yang diambil nektarnya tersebut. Sedangkan yang kedua, lebah serana. Serana itu bisa dikatakan kategori lebah lokal. Cara budidayanya cukup sederhana. Jadi pertama kita buru dari hutan untuk bibit.
Dengan memburu bibit lebah serana, kita tangkarkan di kotak-kotak yang telah kita sediakan. Nanti lebah serana tersebut mencari nektar dan polen ke hutan dengan sendirinya, dengan radius sampai dengan 3 kilo. Jadi madu yang dihasilkan dari lebah serana kategori madu multiflora. Cara ternaknya hanya ditempatkan di suatu tempat asal memenuhi standar kualitas untuk budidaya atau buat ternak. Di antaranya sumber air bersihnya ada, vegetasi bunganya ada sepanjang tahun dari Januari sampai dengan Desember, bukan pertanian intensif. Hal-hal itu ya bisa menjadikan ternak budidaya lebah serana itu bisa dikatakan berhasil. Yang ketiga itu trigona. Trigona ini kategori lebah tak bersengat atau stainless bee yang sekarang banyak dibudidayakan. Untuk trigona ini cara ternak dan budidayanya sama dengan serana, kita tempatkan di satu lokasi. Tetapi untuk trigona ini ada beberapa spesies, ada jenis Letizia, ada Biroi, ada Itama, ada Terminata, dan yang lainnya. Jadi jenis-jenis tersebut bersarang dan menetap di tempat yang berbeda, ada yang di bambu, ada yang di kayu. Tetapi kesemuanya itu setelah ditangkarkan atau dibudidaya, kita bisa pindah ke kotak yang kita sediakan. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita hanya merubah metode penjualan saja. Jadi yang tadinya diwajibkan panen dadakan dan datang ke lokasi biar konsumen itu ngerasa puas dengan produk yang dia beli dan sekaligus bisa pilih sendiri jenis lebah apa yang diharapkan. Tetapi untuk saat ini justru kita tidak membatasi untuk saat ini membatasi untuk kunjungan langsung. Jadi lebih dijual secara online. Jadi kita tinggal dipaket saja melalui ekspedisi. Penjualan justru di saat-saat masa pandemi sekarang ini kita hampir kewalahan untuk stok. Jadi kita lebih banyak permintaan, tetapi untuk pemasok barangnya kita hampir stoknya menipis, hampir nggak ada barang sama sekali. Ketika masa normal, jadi omset yang kita jual itu sesuai dari musim. Umpamanya lebah serana itu bisa panen dari Januari sampai dengan bulan Juni, Juli. Nah, di masa itu otomatis omset lumayan meningkat karena di masa-masa panen raya ini proses yang konsumen yang ingin panen dadakan itu sangat banyak. Tetapi di masa pandemi justru lonjakan pembeli itu hampir 100%, meningkat 100%. Jadi hampir 2 kali lipat dari biasanya. Kalau kita bilang langganan, sebenarnya di dalam negeri ini kita udah nyampe ke Kalimantan dan Maros, ke Sulawesi Selatan. Hampir semua pulau di Indonesia udah jadi langganan kita sebenarnya. Tapi untuk luar negeri itu ke Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, Jerman. Itu yang biasa rutin membeli madu dari brand kita Legend Bee ini. Tetapi untuk yang keluar, untuk saat pandemi sekarang semuanya berhenti. Ya, kita dialihkan peningkatan omsetnya hanya di dalam negeri saja. Orang-orang terkenal yang datang ke sini sebenarnya sosok artis ini Kang Jantan. Kang Jantan itu drummernya ST12 atau Kang Charlie ya. Nah, itu drummernya ST12. Terus kalau orang-orang terkenal ya banyak sebenarnya, dari tim peneliti, terus dari kalangan pejabat juga banyak. Cuman kita nggak bisa ini satu-satu karena yang bikin mereka berkesan itu sebenarnya bukan madunya, karena madunya itu kalau bilang madu sebenarnya dimanapun banyak.
hanya tingkat kemurniannya itu yang nggak bisa diukur. Tapi kebanyakan konsumen yang datang ke Madu Maribaya Pakoswara ini atau Madu Maribaya Legend B ada kepuasan tersendiri karena di sini ketika datang bisa panen dadakan dan menyaksikan sekaligus mencicip dari semua jenis yang ada di sini. Itu yang bikin konsumen itu ngerasa puas untuk membeli madu dari produk kami. Sekilas balik ke perjalanan awal merintis, sebenarnya untuk budidaya lebah madu atau menjadi reseller madu ini sebenarnya bisa dikatakan memiliki peluang yang sangat besar. Karena apa? Karena untuk budidaya lebah ini keuntungannya bisa dikatakan cukup lumayan, tetapi untuk kerugiannya relatif ringan. Jadi asal kita pahami dulu cara beternak seperti apa, kemudian kita mulai usaha dengan standar budidaya yang benar, maka omset yang pernah kita keluarkan untuk membuat kotak dan pembelian koloni itu bakal kembali dalam sekali panen. Itu yang bisa dikatakan bisnis manis yang menjanjikan. Tetapi bukan itu saja, selama perjalanan dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, kita lihat harga madu ini nggak pernah ada turun. Terus semakin banyak pandemi atau kesehatan masyarakat ini banyak yang sakit atau musim pancaroba dan sebagainya, justru omset penjualan madu itu makin meningkat. Bukan kita berharap selalu ada hal-hal seperti itu, tetapi minimal dengan adanya madu asli itu kita bisa mengedukasi ini cara mengkonsumsi dan ini bentuk madu asli itu seperti ini gitu. Kalau di masa normal kita lihat dari proses proses panen, rata-rata satu kotak untuk lebah serana itu bisa menghasilkan madu antara 2 sampai 4 kilo rata-rata. Jadi kalau kita punya 50 kotak, tinggal dikali yang tadi, terus dikali dengan lamanya proses panen. Kayak di Maribaya ini bisa proses panennya dari Februari, itu mulai panen raya sampai dengan bulan Juni. Jadi kalau seandainya lihat kurun waktu, bisa 3 kali panen kali 50 kotak tadi, satu kotaknya bisa 2 sampai 4 kilo. Kita ngobrol untuk melipera saja, ini kurun waktu 3 minggu sekarang kita udah habiskan 1,5 kuintal untuk melipera saja. Untuk stok serana dan trigona itu udah nggak bisa kita hitung, karena dari awal panen sampai dengan akhir panen sekarang semua stok udah nggak ada yang bisa dipanen lagi, udah habis. Jadi yang semestinya belum bisa dipanen kita paksakan panen juga karena kebutuhan konsumen yang sangat tinggi. Semoga apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ke YouTube Tanpa Batas.